Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan membahas si Egy Durjana ya guys ya. Yang dimana ini istri dari Egy Durjana sudah klarifikasi guys. Klarifikasi apa? Kita simak bersama-sama nanti ya guys ya. Dan juga di sini si Rismon ataupun Doraemon kan hari ini ataupun malam ini ditantang itu guys. Oleh siapa? Oleh Joshua M. Sinambela. Nah, ditantang debat masalah uji forensik itu guys. Katanya nanti malam itu akan live kurang lebih jam 8 malam. Apakah nanti Rismon ataupun Doraemon ya guys ya berani ikut debat atau memang tidak berani karena benar ijazahnya palsu. Kami sangat paham, semoga Bang Egy cepat sembuh. Jika Bang Egy sembuh dan pulang, tentu dia akan hadir. Kita yakin dia hadir. Orangnya komitmen kok dalam sebuah perkara. Iya guys, memang ya guys ya, memang. Egy Durjana memang sangat komitmen ya guys ya. Contoh kecil saja, sang Egy Durjana melaporkan kepada Bareskrim Polri tentang yang katanya Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah ataupun ijazahnya palsu. Itu 2 kali mangkir ya guys ya. Ya itulah komitmen dari sang Egy Durjana guys. Yang pertama bilang katanya saya di luar negeri. Di mana? Di Singapura. Nah, lanjut itu klarifikasi lagi bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit Malaysia itu guys. Bahkan teman kita guys, YouTuber Nusantara itu berkunjung ke Singapura itu guys. Opung Parbelak itu guys. Walaupun tapi nggak tahu itu benar atau tidaknya ya guys. Tapi setidaknya Opung pernah bilang katanya sedang di Australia. Nah, pertanyaannya kemarin telepon Refli Harun. Ya kan? Kita lihat sendiri, kita dengar sendiri. Suaranya bagaimana? Yang katanya terkena kanker usus ataupun terkena akut itu guys. Dari suaranya saja sudah terlihat jelas. Apakah benar itu Egy Durjana sedang sakit atau memang sakit-sakitan, ya guys? Terus si Egy Durjana tidak menyebutkan rumah sakitnya di mana. Cuman di luar negeri. Woi, Egy, gak usah pamer lah. Gak usah pamer kalau Anda itu bisa ke luar negeri. Gitu. Kalau Anda benar-benar sakit, tunjukkan di mana lokasi rumah sakitnya. Biar tim penyidik nanti yang akan menyelidiki semua itu. Ataupun mendatangi Anda. Ini soalnya apa guys? Klarifikasi para kadrun ini ya guys ya, itu tidak ada yang benar guys. Yang pertama si Tifa katanya si Rizal Fadilah ketabrak motor dan kakinya patah. Faktanya Rizal Fadilah bilang tidak apa-apa. Terus siapa yang benar? Giliran Egy Durjana yang katanya presiden TPUA itu ya guys ya, mangkir 2 kali, mendadak sakit. Oh no. Lagi sakit telepon dengan suara ada nada ngegas tetapi tidak menyebutkan saya berada di rumah sakit ini. Lah yang benar yang mana? Kalian yang menilai. Jadi siapapun yang minta sebagai pengacara dibayar dan tidak dibayar, kita membantu, baik ulama maupun aktivis maupun perkara apapun kita terima.
Baik ulama. Ulama yang mana, Bu? Ulama yang mana? Ulama HTI apa ulama FPI yang dibubarkan Pak Jokowi? Jadi di sini harus dipahami apa itu TPUA. Sudah dipahami ya guys ya. Apa itu TPUA? TPUA adalah tempat penjara umat Abah. Loh, kenapa selalu bawa Abah guys? Ya, karena mayoritas yang melaporkan ataupun membenci Pak D. Jokowi itu mayoritas pembenci Pak Jokowi. Yang terpenting itu adalah pendukung Anies Baswedan. Arep ngomong apa Rika Yula? Awis ora usah kaken bacot lah. Yaudah guys. Tadi 280 juta masyarakat ingin tahu. Oh, haknya juga kan sebenarnya kan. Itu kan sebenarnya kan. Haknya juga ingin tahu. Guys, Roy Panci CS katanya didukung 280 juta orang, guys. Ini bener ya guys ya. Ini Panci memang sudah hilang akal sehatnya guys. Aduh Pak Purnomo, inilah tolonglah inilah. Nyengir bemen aja, nyengir ucapannya itu loh yang membuat kita geleng-geleng ya guys. Kudune gede iya ya guys ya, sampluk ndak sih kudune. Itulah, itu harus paham itu di situ. Juta itu tidak meminta juga. Jadi Anda yang tidak termasuk. Bapak ngaco. Itu. Pejabat publik mau iya ngaco Bapak. 280 juta pengen ngeliat ngaco Bapak. Bapak pengacara tuh ngaco. Ngaco Pak. Bukan 280 juta Pak. Bang Roy yang minta dengan TPUA Pak. Jadi berapa gitu? Bukan 280 juta Bapak. Masyarakat berhenti Pak. Berhenti. Masyarakat sudah mendapatkan seperti itu. Anda harus paham itu. Jadi hanya harus paham. Dia menjaga haknya diri sendiri. Saya mau memperlihatkan KTP saya, hak saya Pak. Kalau bukan pejabat publik ya boleh. Anda bisa 280 juta. 280 juta ngitungnya. Itu gimana sih Aduh Pak. Tapi kalau Bapak nggak sempit juga itu. Saya bilang Bapak ngaco. Ini udah gaduh masalahnya. Bapak ngaco. Mengatasnamakan rakyat. Nah, itu ya guys ya. Jangan mengatasnamakan rakyat. Mantap Bang Sylvester. Itu pertanyaan dan jawaban yang sangat tepat itu. Karena rakyat yang mana ya guys ya? 24% atau 16%? Digabung saja tuh untuk melawan 58% ya guys. Sudah jelas-jelas di survei 66,9%, hampir 70% masyarakat Indonesia tidak percaya Pak D. Jokowi memalsukan ijazahnya. Ngaco Bapak. Roy Suryo. Oke. Pak Roy dan TPUA datang minta. Ini amat sangat Ada manusianya. Ada manusianya. Bang Roy dan kawan-kawan gitu. Tadi udah disampaikan. Riuh, udah gaduh di mana-mana. Tentunya ini harus disampaikan. Tinggal melihatkan. Tidak ada jaminan tidak gaduh karena melihatkan kepada saudara. Kepada saudara. Hak saya. Kalau saya pun menjadi mungkin kurang satu dari 280 hak saya dong. Iya dong. Dia pejabat publik, Pak. Ada hak, ada kewajiban. Ya. Orang itu boleh Tidak, saya tidak berkewajiban untuk melihat TPUA. Oh enggak, saya nggak perlu juga. Ini seorang namanya Joko Widodo yang pernah menjadi pejabat publik, mulai dari wali kota, mulai dari gubernur. Sudah nggak menjabat, sudah nggak menjabat, Pak. Sekarang masih menjabat. Anda baru paham itu. Antara dia bukan pejabat negara. Betul guys, Danantara itu bukan pejabat negara ya guys ya. Perlu diingat itu ya. Danantara kan Pak D. Jokowi sebagai ketua pembina kalau nggak salah itu ya di situ ya, di Danantara. Danantara itu bukan pejabat negara. Gimana sih? Bapak makin ngaco lagi. Danantara itu bukan pejabat negara, Pak. Ngaco. Kecuali direksi. Bapak yang ngaco. Sudah selesai.
kita move on ke kasus Fufu Fafa. Kita bongkar siapa asam sulfat itu, ya kan? Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas, 1 minggu jadi itu Pak Prabowo. Ya kita audit itu servernya kasus, selesai itu masalah juga. Loh, kok katanya selesai guys? Selesai sudah masalah ijazah Pak Jokowi. Terus sekarang katanya mau lanjut urusin Fufu Fafa. Woi Mon, kamu itu belum di penjara Mon. Nanti kamu di penjara dulu ya. Nanti kamu di penjara ya 20 tahun dulu. Itu kamu keluar baru tuh ngurusin Fufu Fafa. Nanti kan di penjara lagi ya guys. Wong di penjara juga belum kok mau lanjut. Oh iya Mon, kamu nggak usah ngurusin itu dulu Mon. Ini ngurusin yang nanti malam Mon. Nih, kamu ditantang debat live di YouTube-nya Joshua M. Sinambela. Itu nanti malam. Jika Anda benar-benar laki-laki jantan, jika Anda benar-benar pemberani, dan jika Anda benar-benar pakar dari segala pakar ya guys ya, yang katanya ngaku pakar apa itulah, nggak paham saya lah, forensik double apalah itu ya. Terima tantangan Joshua M. Sinambela. Jika Anda tidak berani menerima tantangan dari Joshua M. Sinambela, saya Blacker Majenang menyatakan sah bahwa ijazah Rismon, Doraemon, Hasiolan, Sianipar palsu S2 dan S3-nya. S1-nya juga tanda tanya guys. Soalnya apa? Saya cari di mendikti.com itu ya guys ya, tidak keluar nama Rismon, Hasiolan, Doraemon, Sianipar itu. Apakah Anda menyembunyikan di kantong ajaib Anda? Bacot, boy, kowe lu lajan. Ya, jadi tergantung Pak Prabowo Subianto nih sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Ya, Fufu Fafa ini kita bongkar. Masalah konteks hukum, akibat dari tindakannya dia berdampak pada hukum, ya terserah. Kita sebagai saintis, kita hanya ingin kebenaran. Jadi ini dinasti ini harus kita hancurkan. Dinasti dari Joko Widodo ini. Ya, kita tidak terima ya bapaknya jadi presiden, anaknya nyawapres. Oh guys, ternyata ya guys. Doraemon guys ya, tak kirain mencari kebenaran tentang menguji ijazahnya Pak D. Jokowi yang mengatakan palsu itu ya guys ya. Saya kira itu mencari pembenaran ataupun kebenaran. Nyatanya guys, itu karena tidak terima, tidak suka Pak Jokowi jadi presiden sampai Mas Wapres itu ya guys ya, anaknya jadi Wapres itu guys. Walah, apa ini jangan-jangan sakit hati juga ini ya, kemarin milih Kadrun Anies kalah guys. Woi Mon, udah berapa bulan ini Mon? Hampir mau setahun Mon. Masih saja ini sakit hati. Mon, udah Mon, udah selesai Mon ini Mon. Sakit hatinya kamu itu selesai. Nanti, oh ini guys katanya si Rosmon ini sakit hatinya baru selesai nanti di Hotel Prodeo guys. Walah Kadrun kirain mau mencari kebenaran ya guys ya, ternyata sakit hati guys. Prof, kita nanti suarakan lagi untuk membongkar siapa itu Fufu Fafa ya. Setelah kasus ini ya UGM mengakui bahwa Pak Jokowi terdaftar di program Sarjana Muda ya, tidak mungkin punya skripsi seperti itu dan tidak menulis skripsi kalau Sarjana Muda. Maka kita selesaikan sampai di sini ya. Silahkan kalau dampak hukum tata negaranya bagaimana, itu domainnya mereka, ahli-ahli hukum, bukan kami. Iya, kan sudah tercatat. Nanti sebentar lagi Anda itu masuk Hotel Prodeo, Mon. Itu. Lagian juga bicara hukum, Anda tidak paham hukum.
ya guys. Ini fakta loh. Rosmond, Doraemon itu tidak paham hukum. Kita buktikan, kita saksikan dengan mata kita sendiri saat Bang Pitra Romadoni ya guys ya, itu pakar hukum ya, itu menyekak mulut busuknya si Rosmond. Dan Rosmond sendiri menyatakan, saya tidak tahu hukum. Walah drun. Selanjutnya kita akan bongkar siapa itu Fufu Fafa. Ya, dengan setiap pos itu banyak sekali vulgarnya. Ya, apakah itu si asam sulfat atau si Fufu Fafa yang lain? Itu si Roy Panci itu temen ente itu. Walah, Fufu Fafa kan resmi. Itu Roy Panci yang punya akunnya guys. Ini ya, Ibu DJ sudah membongkar semuanya. Dan Mr. X ataupun Anonymous juga sudah membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa yang sebenarnya. Ternyata ya guys ya, akun Fufu Fafa itu memang resmi. Yang mempunyainya adalah dari si Roy Panci. Anonymous ataupun Mr. X pernah memposting bahwa terdeteksi melalui perangkat Note Tab ataupun Samsung Tab itu guys. Nah, masa teman Anda itu mau dicurigai? Ya jelas lah bisa atur ini nanti akan upload apa, ini nanti akan upload apa. Oh lah, tapi malah bagus ya guys ya. Ini ya kalau membongkar si Fufu Fafa itu guys ya, nanti akan terjadi pertempuran antara Roy Panci dan Doraemon guys. Nah, itu harus dibongkar sejelas-jelasnya Pak Prabowo Subianto. Kami tidak ingin kalau itu benar dari Gibran, maka dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi wakil presiden dengan pola pikir yang sangat vulgar semacam itu. Ya, itu pasti kena ITE itu. Anda yang kena ITE ya guys. Yakin 1000% saya guys ya, Anda yang kena ITE itu. Walah, Mas Wapres guys katanya tidak layak guys. Kalian pernah lihat sekarang nggak seliweran tuh AI yang membuat kita bingung ini manusia atau bukan? Lah, Mas Wapres itu mengajarkan semua remaja ataupun anak muda agar memahami AI. Tujuannya apa? Biar paham, biar mengetahui, biar bisa menguasai AI. Tuh, Mas Wapres saja yang umurnya masih muda sudah punya pemikiran yang jauh ke depan guys. Luar biasa itu. Katanya nggak pantas. Sing pantas apa mon? Kowe ngaca mon. Ya, jadi kita akan bongkar sampai sedalam-dalamnya untuk cari kebenaran, karena mereka pejabat publik, apalagi presiden dan wakil presiden harusnya menjadi tiang moral, contoh bagi warga negaranya. Ya, kalau orang lain nggak kita urusin, ya kan, karena warga negara biasa juga, ya kan. Ya iyalah, nah kamu kan pembenci Pak Jokowi, pembenci keluarga Pak Jokowi, nggak mungkin ngurusin yang lain. Bukannya nggak mungkin guys, nggak berani ya guys ya. Ini mereka para kadrun itu senang mengusik Pak Jokowi itu karena Pak Jokowi ataupun keluarganya itu selalu diam guys. Itu jadi mereka senang. Makanya saya senang, bangga saat Pak Jokowi melaporkan mereka itu. Sampai jumpa rekan-rekan. Ada lagi ya, Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo bahwa Presiden RI dihina oleh Fufu Fafa. Misalnya pada tanggal 24 Juni 2014 dia bilang begini, udah dibelai-belai jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal 1, gagal nyapres, duit habis, aduh, itu menyakitkan Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo supaya singkirkan dia Pak. Dan silakan kalau ini saya punya surat masuk di seknek, ada surat resmi. Saya tidak setuju ini Pak. Saya tidak setuju pernyataan ini, menghina presiden yang sudah terpilih. Saya baru kalimat ini sampai sekarang dia tidak pernah bilang, Pak saya minta maaf karena itu akun saya dulu. Tidak pernah kan. Terima kasih Pak. Guys,
Ini Pak Prabowo tolong tangkap ini orang. Ini sudah menghina Anda Pak Prabowo. Anjir ini yakin ini printeng dase guys. Ini benar-benar sudah menghina kepala negara guys ini ya. Dengan menyebut membawa nama Fufu Fafa guys. Ini luar biasa ini ya. Tolong ini ya. Kominfo ini aduh masa diem saja ini Kominfo. Aduh jangan ini gimana ini. Sudah keterlaluan ini ya. Tolong secepatnya singkirkan orang-orang ini. Dan kepada Presiden Prabowo yang saya hormati, yang saya pilih langsung, tolong Pak, culik dia. Aktifkan mode Petrus. Saya rakyat Indonesia sangat senang jika Presiden Prabowo mengaktifkan mode Petrus seperti mode Soeharto. Saya pengen lihat orang-orang ini hilang masuk ke dalam lubang buaya. Biarin ya guys ya. Setuju nggak guys ini kalau Pak Prabowo ini mengeluarkan itu guys ya, ataupun mengembalikan Petrus guys. Wah ini keren guys ini ya. Gak apa-apa lah. Sing rubes-rubes hilang gak apa-apa lah. Daripada bikin gaduh terus ya guys ya. Ini yang lainnya negara lain sudah mengurusi yang kesana kemari di sini, kok ngurusin ini bela kuas apa? Udah ngirim SMS, matamu ngirim SMS, sampluk baik pak lah, ya wis tuman guys selesai kok. Ini guys yakin guys gede gitu orang guys wong guys, siapa sih cocotnya guys lah Jan. Jan, ini malah kesudewek nyongko. Yakin yang sobat yang kayak gimana kok. Malah drone tobat aja tobat lah. Men kue penjara di situ gue dunia men temennya tobat ya. Nah kurung di penjara. Kalau belum di penjara jangan tobat drone. Ingat ya. Kalau belum di penjara jangan tobat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan.
satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi.